Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 15 April 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 2 Samuel 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya, melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ayat ke-22, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun. Ya, jadi pada zamannya Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun. Tuhan menghukum ada kelaparan di sana selama 3 tahun berturut-turut. Ya, maka itu pergilah Daud menanyakan petunjuk Tuhan. Datangnya Daud, dia bertanya kepada Tuhan, petunjuk Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan berfirman, Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Jadi kesalahannya Saul dan keluarganya ya, hutang darah. Ya. Hutang darah artinya seenaknya membunuh orang, melawan, pakai kemauannya. Ya. Jadi hutang darah di situ. Dia membunuh orang-orang Gideon. Jadi Saul itu membunuh orang Gideon, hutang darah. Nah, itu diberitahukan kepada Daud itu. Itu gara-gara Saul itu bagus sudah berhutang darah kepada keluarga itu, membunuh orang-orang Gideon itu. Allah marah, hukum mereka selama kelaparan selama 3 tahun. Kelaparan selama 3 tahun itu lama, Ibu Saudara. Ya, 1 tahun saja udah terlalu lama, apalagi 3 tahun. Kelaparan merajalela di sana. Ya, itu karena ulah perbuatannya Saul itu, menghutang darah. Seenaknya membunuh orang Gibeon. Ya, jadi Tuhan marah di situ. Ya. Akhirnya Daud minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan kasih jawaban. Ini hidup kita sekarang juga begitu. Ya, kita harus minta petunjuk kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Nanti Tuhan kasih lewat firman, lewat mimpi, lewat doa-doa. Ya, karena di hati kita sudah ada kuasa Roh Kudus. Tentu Dia menuntun dan membimbing kita, mengarahkan kita. Ya Bapak, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi hari ini, ya, hari Senin, tanggal 15 April 2024 mengingatkan kita semua. Ya, firman Tuhan berkuasa. Tanpa firman Tuhan kita binasa, sia-sia semua. Maka itu kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Baca firman Tuhan dan lakukan. Dimanapun kita berada, saya menjadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Ya. Tuhan masih mau pakai saya, mau pilih saya. Dimanapun saya berada, ya. Penginjilan berjalan lancar, doa berjalan lancar, berkat berjalan lancar, kesehatan berjalan lancar. Itu semua dari Tuhan. Ya. Tuhan Yesus paling nomor 1 yang kita andalkan. Kita harus percaya. Ya. Yang sakit disembuhkan. Ya, orang sakit Tuhan pakai saya doain sembuh. Asal percaya ada aliran kesembuhan. Ya. Kemudian di ayat 22, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Jadi 4 orang ya, keturunan raksasa di Gad ini tewas di tangan Daud.
mereka sombong, mereka angkuh, mereka mau hebat, ya. Akhirnya mereka tewas di tangan Daud. Karena Tuhan pakai Daud membunuh mereka semua. Jadi Tuhan pakai siapa aja bisa, ya. Karena Dia pencipta. Nafas kita Tuhan kasih. Kalau Tuhan mau suruh hari ini kita pulang mati, matilah kita itu tanpa disadari. Ya, jadi selagi masih ada kesempatan bernafas, ya, bersyukur, bertobat, sadar diri, dan lain sebagainya. Kalau angkuh buang semua, kalau pikir perit buang semua. Karena di dalam diri kita ada Tuhan Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan. Ya, jadi keempat orang ini, ya, yang raksasa tinggi tewas di tangan Daud. Daud membunuh mereka. Ya. Jadi intinya kita harus ingat Tuhan. Apabila kita sakit, kita bisa ditegur oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut. Ya, sekali lagi, upah dosa adalah maut. Yakobus 1 ayat 55. Yakobus 1 ayat yang 12. Apa itu dosamu sudah matang, lahirlah maut. Hindari semua itu. Ya, jadi firman Tuhan sungguh luar biasa pada hari ini. Ya. Kasih ingat kita semua itu. Ya, kita harus hidup benar-benar fokus dan konsentrasi kepada Tuhan Yesus. Masalah berkat nanti Tuhan yang atur. Senangkan hati Tuhan Yesus, bergaul dengan Tuhan Yesus. Ikuti petunjuk Tuhan Yesus, arahan, aturan-aturan. Ya, semua ada di Alkitab. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya, belasan hari selesai. Berarti 1 bulan 2 kali baca Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, semua berjalan hari lepas hari. Ya, itu karena Tuhan Yesus yang menguatkan iman saya sehari-hari. Tapi ibu juga begitu juga. Ya. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan lakukan dimanapun kita berada. Setia dalam pelayanan Tuhan. Baik di dalam gereja, di luar gereja, dan di mana saja. Saya injili orang tidak perlu di mana saja. Ya, mau di gereja, mau di luar gereja. Ya, saya injili aja. Ada orang nanya, Pak Jimmy pelayanannya di mana? Oh, di mana-mana. Ya, di Messenger saya kirim ayat, di WhatsApp, di mana-mana itu entar saya. Tidak usah ditanya lagi. Ya, saya bukan pendeta. Saya orang biasa dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Itu poinnya Bapak Saudara. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi saya. Saya sekolahnya sekolah Roh Kudus. Yang membimbing dan menuntun saya, mengajar saya di dalam segala hal. Jadi saya pelayanannya di mana-mana Bapak Saudara. Tidak usah kaget lagi. Ya. Itu Tuhan taruh itu tanpa disadari. Saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan, ya, di 2 Samuel 21 ayat yang pertama, ya, hingga ayat yang kedua. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. 4 orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.